Alhamdulillahilladzi akmalana dina wa tamma alaina ni'mah wa ba'atha fina rasulan minna yatlu alaina ayatihi wa yuzakkina wa yu'allimuna alkitaba wal hikmah ahmaduhu ala ni'amihil jannah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah syahadatan takunu liman ittasama biha khairu ismah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu lil alamin rahmah sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil fadli wal himmah amma ba'du faya ibadallah ibadar rahman fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan alqa'il fi kitabihil qur'an a'udzubillahi minasyaitonir rajim walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayata wa hum naimun awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahi kita dengan nikmat iman, nikmat Islam, dan khususnya nikmat negeri Indonesia yang dikaruniai kekayaan alam yang berlimpah dan penduduknya yang terkenal ramah. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan salawat itu kita berharap limpahan keberkahannya. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kemarin malam saya menerima tamu sepasang suami istri dari Cina. Mereka adalah salah satu dari sedikit orang Cina Muslim, etnis minoritas di negara komunis itu. Mereka adalah teman lama sekali, sudah hampir 20 tahun kami terpisah dan tidak pernah terbayangkan bahwa kami akan berjumpa kembali. Ringkas cerita, perjumpaan itu menggoda saya untuk bertanya banyak hal tentang negeri Cina, khususnya bagaimana suasana politiknya sebagai negara komunis, bagaimana keadaan ekonominya, bagaimana nasib rakyatnya, khususnya nasib saudara-saudara kita minoritas muslim yang ada di sana. Hampir semua pertanyaan saya dijawab dengan kata rumit. Jadi bukan sulit, tetapi ia pilih menggunakan kata rumit. Kata rumit itu dipilih karena segala jawaban yang mungkin diberikan itu dipengaruhi oleh keadaan politik di negeri itu yang tertutup, dikuasai oleh segelintir orang saja, dan rakyat biasa tidak memiliki akses ke pusat-pusat kekuasaan. Bahkan bagi ilmuwan seperti teman saya itu, kebetulan mereka adalah dosen di salah satu universitas di Cina, saya bertanya tentang karir, jawabannya rumit. Saya bertanya tentang nasib minoritas muslim, jawabannya rumit. Sampai saya punya ide untuk menyederhanakan persoalan yang rumit-rumit ini dengan sebuah pertanyaan kepada anaknya. Anaknya ini umurnya 19 tahun, hampir kuliah tahun ini, jadi sudah hampir dewasa untuk menerima pertanyaan saya. Saya ajukan sebuah pertanyaan yang menurut saya sederhana saja. Saya tanyakan kepada anak itu, bisa nggak kamu punya cita-cita untuk menjadi orang kaya di Cina? Bagi saya pertanyaan ini sederhana karena jawabannya cuma dua, bisa atau tidak bisa. Sehingga tidak perlu dijawab dengan yang rumit-rumit. Tetapi bahkan untuk pertanyaan sesederhana itu, ya harus berpikir untuk kemudian menjawab pertanyaan sederhana itu dengan kata tidak bisa. Kaget saya
untuk bercita-cita menjadi orang kaya saja, kata dia tidak bisa. Jadi itu tetap mewakili keadaan yang rumit tadi rupanya. Nah, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kadang kita itu baru menghargai sumur ketika musim kemarau tiba dan airnya mengering. Kadang kita lupa bahwa apa yang kita nikmati sebagai bangsa Indonesia ini adalah privilege, adalah anugerah yang tidak dimiliki oleh bangsa lain, atau bahkan mungkin tidak dimiliki oleh bangsa ini di masa-masa yang lain. Setelah perjuangan panjang, kita baru bisa merasakan kemerdekaan pada tahun 1945. Setelah perjuangan yang juga tidak mudah dan panjang, kita baru merasakan kembali negara yang demokratis, itu pada tahun 1998. Bagi generasi yang tidak berjuang untuk kemerdekaan, nikmat merdeka itu mungkin mereka anggap sebagai hal biasa, taken for granted, hal yang lazim, lumrah, ada dalam kehidupan sehari-hari. Bagi generasi yang tidak berjuang pada masa reformasi, negeri yang demokratis ini mungkin mereka anggap sebagai juga hal yang biasa saja. Mereka tidak tahu rasanya menjadi rakyat yang terbungkam di zaman Orde Baru, yang kritik terhadap pemerintah dapat berakibat penjara atau bahkan bisa kehilangan nyawa. Bagi kita yang bebas bercita-cita menjadi apa saja, mungkin kebebasan itu kita anggap sebagai hal yang biasa. Padahal ternyata dengan mengajak pada tamu saya dari Cina tadi, merdeka, demokratis, kemudian bebas bercita-cita adalah nikmat yang tidak dimiliki oleh setiap bangsa. Dengan bangga saya menyatakan kepada teman saya tadi bahwa kami rakyat Indonesia masih bebas bercita-cita untuk menjadi apa saja yang kami inginkan. Mau menjadi orang kaya, tinggal bekerja dan berusaha. Mau menjadi ilmuwan, tinggal belajar yang rajin dan berusaha. Bahkan tidak seperti di Cina, setiap anak di negeri ini bisa bermimpi menjadi presiden di negeri ini. Paling tidak, demikianlah keadaan yang kita rasakan hingga hari ini. Kecuali keadaan akan mengubahnya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu, karena ini menjelang pemilu beberapa hari lagi, mari kita berpartisipasi, peduli untuk menjaga anugerah negeri yang damai dan demokratis ini. Caranya bagaimana? Seperti dalam ayat yang sudah dikutip di awal khutbah ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Kalau saja penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi jika mereka mendustakannya, maka siksa bagi mereka karena perbuatannya. Menurut ayat ini, iman dan takwa adalah kuncinya. Dan iman dan takwa ini adalah sebenarnya adalah etika tertinggi dalam berbangsa dan bernegara. Orang yang tidak beriman, ia bisa terjebak dalam kesombongan, arogan, seolah-olah apa saja yang ada di tangan dan kekuasaannya itu adalah mutlak darinya. Seolah-olah ia punya kuasa atas apa yang akan terjadi di dunia ini. Itu kalau orang yang tidak beriman. Nah, sementara orang yang tidak bertakwa akan merasa bahwa perilaku koruptifnya itu tidak ada yang mengawasi. Seolah-olah ia bisa menyembunyikan kezaliman dari mata manusia ini. Padahal Tuhan, kalau orang bertakwa, mengawasinya dan sewaktu-waktu bisa membongkar tipu dayanya. Afa aminu makrullah fala ya'manu makrullahi illal qaumul khasirun. Kelihatannya memang normatif karena iman dan takwa itu tercantum dalam banyak sekali pasal di undang-undang kita, menjadi syarat daftar pegawai atau sumpah pejabat negara. Tetapi yang salah bukan norma dan etikanya tentu.
Yang salah adalah kita yang sering dan suka mengabaikan etika. Semoga catatan kecil ini dapat menjadi renungan kita, menjadi bekal bagi kita untuk menyambut pemilu yang gembira. Semoga kita mendapatkan taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membangun bangsa yang besar, damai dan sejahtera. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadz dzikril hakim wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'amil iman wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul quddusus salam wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus syarafi wal ihtiram. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma adfa'anna al-ghala wal bala'a wal waba' wat ta'un wal amrad wal fitan ma la yadfa'uhu ghairuka an baladina hadza Indonesia khassah wa an sa'iril biladil muslimina ammah ya rabbal alamin. Allahumma la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna ya arhamar rahimin. Allahumma ya Hannan ya Mannan ya Qatimal Ihsan ya Rahmanid dunya wal akhirah wa rahimaha ya arhamar rahimin wa ya zahiral ajin wa ya jarul mustajirin ya ammanul khaifin ya ghayyathil mustaghithin ya kashifad dur wa ya dafi'al balwa nas'aluka an takshifa 'annal bala ma na'lam wa ma la na'lam wa ma anta a'lamu bihi innaka antal azizul akram. Allahumma shmilna bi afrika wa aksinaka ilahana wa khaliqana wa raziqana laisa fil wujudi rabbun siwaka fayud'a wa laisa fil kauni ilahun ghairuka fayurja. Allahumma adfa'anna al bala wal waba wal ghala wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa batan wa an sa'iril biladi ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.